Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Harnani, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 3 Metro Lampung. Berikut ini video diseminasi budaya positif yang saya lakukan di sekolah. Dalam kegiatan ini saya berkolaborasi dengan Bu Novi dalam seminar kurikulum merdeka dengan tema budaya positif dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Sebelum video saya tampilkan, saya akan menyampaikan dahulu pendahuluan tentang disiplin positif. Guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat tercipta jika kita memahami konsep inti disiplin positif. Hal-hal apa saja yang dapat menciptakan budaya positif kita harus paham, yaitu diantaranya: pertama, makna disiplin; yang kedua, teori motivasi manusia melakukan sesuatu; ketiga, nilai-nilai kebajikan universal yang harus dimiliki siswa; keempat, keyakinan kelas agar tertib; kelima, posisi kontrol dalam melakukan pembentukan perilaku; keenam, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah; ketujuh, kebutuhan dasar manusia. Makna disiplin yaitu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya yaitu teori motivasi. Siswa mematuhi peraturan ada beberapa alasan yang dia lakukan. Yang pertama, untuk menghindari hukuman; kedua, untuk mendapat imbalan; yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal sesuai profil pelajar Pancasila, yaitu pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; mandiri, bernalar kritis, berbinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Hal selanjutnya yang harus kita lakukan menciptakan budaya positif yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu metode untuk menimbulkan hal selanjutnya yang didasari dalam menciptakan dari dalam budaya positif. Keyakinan kelas demi menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Hal selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Di sini guru dalam menuntut siswanya untuk memperbaiki kesalahan ada 5 posisi. Pertama, penghukum; kedua, pembuat rasa bersalah; ketiga, teman; keempat, pemantau; yang kelima, manajer. Hal yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu cara untuk menyelesaikan masalah. Tahapan dalam segitiga restitusi: yang pertama, menstabilkan identitas; kedua, validasi kebutuhan; ketiga, menanyakan keyakinan. Hal berikutnya yang harus kita ketahui dalam menciptakan disiplin positif yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup; kedua, penguasaan; ketiga, kasih sayang dan rasa diterima; keempat, kesenangan; kelima, kebebasan. Keterkaitan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif yaitu tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak pada
mencapai tujuan pendidikan tersebut akan lebih mudah jika menjalankan budaya positif di sekolah. Kaitan budaya positif dengan nilai guru penggerak yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru penggerak agar tercipta budaya positif yaitu guru penggerak mampu menggerakkan komunitas lingkungannya, berkolaborasi dengan rekan kerja dan atasan untuk mewujudkan kepemimpinan murid dan mampu memimpin pembelajaran. Kaitan budaya positif dengan keyakinan sekolah yaitu budaya positif dapat terwujud jika adanya keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama semua warga sekolah untuk mencapai tujuan bersama. Kaitan budaya positif dengan visi guru penggerak yaitu salah satu perubahan yang diinginkan guru penggerak adalah budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Yang kedua, untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sebelum melihat video full aksi nyata saya, berikut cuplikan aksi nyata yang saya lakukan dalam menciptakan budaya positif. juga pengawas. Sebenarnya kita nggak perlu takut Bapak Ibu jika ada pengawas datang, kalau memang pengawasnya pas, itu sebenarnya guru kita untuk bertanya. Nah itu makanya guru kita itu memang perlu dituntut Pak. Saya aja dituntut aja belum tentu benar, apalagi tidak dituntut untuk sekolah. Dan memang selaku atasan Pak Didi dan Pak Bandi dan Bu Sarifah, memang tugas mereka untuk mengontrol Bapak Ibu. Kalau nggak dikontrol, gimana sekolah ini maju, gimana hutang sekolah tidak lunas. Itu seperti itu, kita terbuka aja ya. Karena kalau kita malas-malasan dan sebagainya, otomatis sekolah nggak maju.
Memberi sanksi kepada siswa yang datang terlambat. Motivasi belajar siswa rendah, sering membolos saat jam pelajaran. Motivasi mengajar berkurang. Maaf ya Bapak Ibu, banyak kekurangan saya, nanti mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Ini sih magal wajar. Masa Kita magal? buat jelek. Iya, masih magal nggak wajar. Nah, untuk mendukung kurikulum merdeka itu kita belajar budaya positif. Jadi kita melihat sisi positif seseorang yang kita tiru. Contohnya Bu Iman ini telaten orangnya. Masih makan aja ditanya satu-satu. Nah itu saya nggak tahu. Tapi kita bisa. Oh nggak tahu kalau itu. Saya belum pernah lihat telatan itu. Ini telatan ya. Budaya positif. Pengertian budaya positif. Nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat dan tanggung jawab. Intinya itu, anak didik kita itu dibimbing atau dituntut menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Kenapa kita membahas budaya positif? Guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, jadi budaya yang baik-baik itu memang guru memberikan contoh. Nah, keterkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang saya terangkan tadi dengan budaya positif, yaitu tujuan pendidikan menurut filosofi KHD yaitu pendidikan berpihak kepada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada murid sesuai zamannya. Dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut akan lebih mudah jika kita menjalankan budaya positif di sekolah. Nah, kaitan budaya positif dengan nilai guru, jadi kita sebagai guru itu terwujud jika seorang guru memiliki berpihak kepada murid. Jadi kurikulum merdeka itu memang kita harus berpihak kepada murid Bapak Ibu. Tapi ya nggak sepenuhnya yang terus negatif kita bela, kita tuntun. Yang kedua mandiri, ketiga reflektif, berpikir yang bermakna, yang didasarkan pada alasan dan tujuan. Kolaboratif, intinya berkelompok, inovasi. Jadi guru itu dituntut memiliki nilai kita berinovasi. Nah, kaitan peran kita terhadap budaya positif itu yaitu peran guru agar mencipta budaya positif, yaitu guru mampu menggerakkan komunitas lingkungannya. Nah, jika ada hal-hal baik yang bisa Bapak Ibu gerakan, itu ayo sama-sama. Terus berkolaborasi dengan rekan kerja dan atasan. Jadi harus bersinergi dengan atasan. Kebetulan Pak Didi mendukung sekali kalau untuk hal-hal yang baik. Saya kira tidak ada alasan. Dan mewujudkan kepemimpinan murid dan mampu memimpin pembelajaran. Itu kita itu sebenarnya menyiapkan murid untuk masa depan Bapak Ibu. Kita nggak tahu loh anak-anak kita nanti jadi apa. Nah, kita itu sebenarnya menyiapkan anak-anak tersebut jadi pemimpin. Nah itu, ya nggak bisa di depan, grogi, kita tuntut sama-sama. Ya nggak bisa bicara di depan dan sebagainya. Kaitan budaya positif dengan visi guru atau sekolah. Tugas Bapak Ibu, maaf ya. Salah satu perubahan yang diinginkan guru atau sekolah adalah budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman. Kalau budaya positif sudah ada, sekolah itu nyaman Bapak Ibu. Dan
sebenarnya nyaman itu buat diri sendiri sih. Kalau kita nggak nyaman itu ya itu apa nggak enak aja. Nah itu aman dan berpihak pada murid, tetap berpihak kepada murid untuk kurikulum merdeka. Nah untuk mewujudkan visi sekolah guru atau sekolah dengan membuat prakarsa perubahan sekolah dengan kurikulum merdeka sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Nah ini intinya kurikulum merdeka. Intinya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif dapat tercipta jika kita memahami konsep inti disiplin positif. Nanti kami bagi dua. Poin 1 sampai 3 itu saya untuk menerangkan. 4 sampai 7 ya. 7 itu Novi. Ini saya bacakan. Budaya positif itu tercipta jika kita memahami konsep inti budaya positif. Pertama, kita tahu dulu makna disiplin. Jadi walaupun cuma menata sepatu itu melatih anak-anak disiplin sebenarnya. Yang kedua, teori motivasi manusia melakukan sesuatu. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan universal yang dimiliki siswa. Yang keempat, itu keyakinan kelas agar tertib. Yang kelima, posisi kontrol dalam pembentukan perilaku. Jadi anak-anak ada kita sebagai guru ada posisi kontrolnya. Yang selanjutnya, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Dan terakhir, kebutuhan dasar manusia. Nah ini saya terangkan untuk makna disiplin, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Jadi dia mampunya mana itu. Agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah ini Bapak Ibu, teori motivasi. Anak-anak itu intinya disiplin. Misalkan datang tepat waktu nih. Itu pertama karena menghindari hukuman. Ada itu teori motivasi. Karena menghindari hukuman. Yang kedua karena mendapat imbalan. Ada yang anak bolos itu misalkan nanti ibu kasih deh misalkan apa gitu. Nah itu motivasi anak sendiri-sendiri. Nah kita harapkan anak tersebut intinya untuk menghargai diri sendiri. Misalnya memakai helm. Kita yakinkan anak-anak intinya untuk keselamatan dia. Jadi bukan untuk mematuhi peraturan polisi, keselamatan. Walaupun kadang-kadang secara tidak langsung kita sebenarnya sudah Bapak Ibu ya. Tapi itu motivasi anak beda-beda. Nah kita luruskan bagian terakhir. Nah atau menata sepatu tadi intinya membentuk kamu biar kamu terbiasa rapi nanti. Kalau terbiasa kan enak nanti jadi karakter kamu. Atau memenuhi tugas. Tugas itu sebenarnya kan melatih mereka untuk intinya pertama patuh kepada guru bisa atau lain sebagainya. Jadi jangan untuk mendapatkan imbalan nilainya besar. Itu kita luruskan. Nah, nilai-nilai kebajikan sesuai profil pelajar Pancasila yaitu pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong dan kreatif. Nah ini di sini kurikulum merdeka itu. Nah Bapak Ibu saya minta ini ada 3 kelompok. Kelompok 1 biar Bapak Ibu nggak ngantuk ya. Kelompok 1 itu menuliskan. Jadi sebelum mengetahui konsep budaya positif itu perilaku atau tingkah negatif apa yang biasa dilakukan guru, misalkan marah-marah atau menuntut dan sebagainya. Itu saya minta tulis di kertas Jadi saya minta Bapak Ibu kita
Satu-satu. Nanti yang kelompok 1 tempel di depan. Kalau sudah selesai, kelompok 2, ini 1 ya, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Situ yang pertama kelompok 1 itu menuliskan budaya negatif yang biasa rasanya masuk deh ke kamera. Ya nanti dikat. Kelompok 1 sebelum mengetahui budaya positif apa yang biasa negatif, misalnya datang terlambat, boleh dulu ya, boleh dulu. Maksudnya ininya budaya positif negatif apa yang biasa sebelum dilakukan. Yang kedua, budaya positif apa yang diketahui di sekolah ini. Itu udah sebenarnya saya udah kasih contoh ya. Misal makan bersama, yang saya tahu di sini budaya positifnya. Tahu nggak Bapak Ibu, makan bersama itu sebenarnya melatih kebersamaan juga. Berbagi. Banyak hal yang untuk makan bersama itu, banyak hal yang kita tidak tahu itu sebenarnya melatih anak-anak. Sholat zuhur berjamaah. Nah itu budaya positif. Atau kalimat-kalimat baik Bapak Ibu. Atau yang negatif tadi kalimat-kalimat yang nggak bagus. Sebenarnya kan kita tahu tuh kata itu doa. Jadi kalau bisa kita hindari. Misalkan bodoh itu diganti kurang pintar. Ada kurang ada pintarnya. Akhirnya doa kita itu intinya anak-anak itu pintar kan? Nah kalimat-kalimat itu termasuk kalimat negatif yang nanti membudaya. Ya, boleh kalimat, boleh lebih dari 1 ya Bapak Ibu. Semakin banyak pemenangnya kayaknya, tapi nggak ada dulu ya. Ya boleh. Nanti ditempel. Satu budaya positif 1. Ya, kalimat positif misalkan semangat. Tapi kadang kita mengucapkan yang nggak bagus untuk ini kelompok 3 Pak. Sini. 1. Negatif. Allah. Yang sini 2. Yang sini 3. Yang ketiga, bagaimana setelah pelajari budaya positif ini rencananya? Bapak Ibu rencananya apa? Ini ya. Apa rencananya? Saya akan mulai besok akan berkata positif. Nah, itu bisa. Boleh dituliskan Bapak Ibu. Boleh. Saya akan tidak marah dengan guru. Saya akan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, Bapak. Itu memang budaya positif, Bapak. Nggak pakai bahasa Jawa. Terus saya akan apa? Nah ini sebelah sini ya. Yang banyak tengah loh, banyak. Yang sedikit tulisnya banyak loh. Tempel. Nah, bentar. Yang kelompok 1 sana, kelompok 2 belakang. Ada kelompok 2. Oh, 2. Kelompok 2. Itu tuh. Kelompok 2 sebelah sana tempelnya. Kelompok 3 sebelah sini. Ya, silakan.
berbagi biar gak kalah saing dengan kelompok 2, anggotanya banyak. Bapak boleh lebih dari satu pengurusnya. Saya akan apa gitu, budaya apa? Saya akan melaksanakan. Baik Bapak Ibu, guru ini dari kelompok pertama. Guru memberi tugas di kelas, kemudian ditinggal di kantor. Terus yang kedua, tanpa memberi arahan siswa diberi tugas. Di sini saya bacakan sesuai ya. Apa yang tertera, yang atas sendiri negatif, memberi hukuman kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas, memberi sanksi kepada siswa yang datang terlambat, motivasi belajar siswa rendah, sering membolos saat jam pelajaran, motivasi mengajar berkurang karena ada ketidaknyamanan di lingkungan, metode guru yang tak lepas dari metode ceramah, datang terlambat, budaya negatif guru. Budaya negatif guru: 1, guru telat. 2, sudah waktunya masuk kelas tapi masih ngobrol. Guru tidak masuk kelas padahal ada jam atau jadwal. 4, anak-anak membuang sampah tidak pada tempatnya. Terus selanjutnya, kalimat positif: jangan punya sifat minder hanya karena belum bayar administrasi, belum punya seragam. Jadilah manusia yang bertanggung jawab. Terus, adanya ketidakpedulian guru terhadap siswa, seperti siswa mengeluarkan baju dibiarkan dan masalah lainnya. Guru negatif: guru masuk kelas tidak tepat waktu, selalu memerintah siswa untuk presentasi tanpa penjelasan dari guru. Siswa bosan, jadi menyebabkan siswa bosan. Guru metode bercerita, siswa tidur. Murid selalu mengucapkan kata kotor di setiap pembelajaran, sudah menjadi hal biasa. Sudah. Hasil real ini, real fakta. Untuk kelompok 2 pertanyaan siapa ini? Ini saya mau Bapak Ibu, jadi ada inisial sendiri. Memeriksa diri sendiri, angkat tangan. Itu termasuk budaya kita. Di situ aja Bapak Ibu. Oh tapi nggak kelihatan Siapa sih? Siapa kamera? Iya. Kameranya Budaya negatif, guru datang dan keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing bener. Hasil dari kelompok 2, budaya positif yang ada di sekolahan. Yang pertama, melaksanakan kebersihan dalam lingkungan sekolah. Budaya siswa bersalaman dengan guru ketika bertemu, melakukan salat duha berjamaah, dan untuk guru masuk kelas
membudidayakan yang bersekolah bersama. Nah, masukkan dari motor ya. Siap. Memperingati hari besar secara bersama. Oh, nulis deh. Saya lu. Karena setelah tahu boleh lah bagi siswa boleh Pelaksanaan itu oh kayak ini mungkin udah mau cukup. Yang nomor 2, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri tepuk tangan kepada Bu Indi. Selanjutnya kelompok 3, Pak Wawan, kita tolong dibacakan hasil kerja teman-teman. maju Bawa ke depan aja, Pak, karena tidak terlihat kamera. Iya, nanti masuknya ke sini. Ya, silakan Pak Wawan. Yang ketiga, untuk menjelaskan membacakan kelompok 3 bagaimana setelah mempelajari budaya positif. Di kelompok 3 ini ada 5 gagasan, 5 masukan, 5 tulisan. Yang pertama yaitu ini salah satu kawan pendidik. Saya akan melaksanakan tugas dengan tepat waktu. Salah satu pendidik. Kemudian yang kedua, saya akan berperilaku positif. Memang sesuai rencananya positif, memberikan praktek kepada anak didik. Kemudian yang ketiga, ini nggak bisa dipungkiri, ini sudah jelas bisa ketebak. Saya akan sholat berjamaah. Ini kan Pak Bandi nggak mungkin. Nggak mungkin Pak Bandi. Andi nggak mungkin. Apalagi saya. Kemudian yang keempat, memberi motivasi kepada siswa. Nah, ini yang berarti guru supranatural. Dan yang terakhir, ini semuanya adalah arahnya ke pendidik. Kalau yang terakhir ini, dampak positifnya adalah kepada siswa. Anak ini akan menjadikan guru ini tidak hanya sebagai guru, tapi sebagai teman. Ini dampak positif. Terima kasih. Ini dari kelompok 5. terima kasih. Terima kasih kepada kawan beri keterangan. Sebenarnya tepuk tangan itu fungsinya, kalau TK itu tepuk tangan itu menyenangkan, itu sebenarnya untuk merilet otak kanan dan kiri Bapak Ibu. Jadi kalau anak SMA itu sering jangan tepuk tangan terus sih, maksudnya kadang-kadang tepuk tangan jangan kayak anak TK aja, SMA pun bisa, karena itu melatih otak kanan dan kiri agar seimbang dan penyemangat juga. Terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskan ketiga ini. Nah, yang Bapak Ibu tuliskan ini sesuai nggak dengan isi MA Ma'arif Kota Gajah, Sembilan Kota Gajah, yaitu unggul dalam prestasi yang didasari iman, ilmu, berakhlak mulia, serta mampu mengaktualisasi
selaras tidak dengan isi sekolah kita. Jadi kita, nah itu semoga ada hal-hal negatif perbaikan. Jangan baper Bapak Ibu jika ditulis di ini. Kita itu intinya berusaha lebih baik. Apa yang kita tuliskan, apa hal negatif untuk berusaha lebih baik. Nah, yang kita kerjakan kan memang untuk melaksanakan visi sekolah kan, Bapak Ibu. Nah, kita cek kembali apakah kegiatan ini sesuai alur Merdeka. Tadi mulai diri, memang Bapak Ibu nggak saya minta untuk baca-baca dulu, belum saya laksanakan ya. Bentar, bantunya ke ini lagi, nggak ada hasilnya. Bentar. Nah ini, mulai dari diri. Kegiatan ini sebenarnya secara tidak langsung beri contoh Bapak Ibu dalam kegiatan kelas. Yang pertama mulai diri, saya belum melaksanakan eksplorasi konsep, saya berikan materi. Yang kedua ruang kolaborasi diskusi, tadi Bapak Ibu diskusi ya untuk menuliskan di sticky note. Yang selanjutnya demonstrasi konseptual, jadi Bapak Ibu ada yang diminta maju ke depan. Nah itu termasuk. Terus selanjutnya elaborasi pemahaman, yaitu kita nilai kembali sesuai dengan visi sekolah atau tidak. Koneksi antar materi, ya sesuai nggak budaya positif dengan sekolah kita. Dan aksi nyata belum Bapak Ibu, karena Bapak Ibu nanti belum melaksanakan di kelas. Sekian. Sekian sebelum saya ini saya pantun Bapak Ibu. Ya jangan takut ya. Buah mangga, buah durian. Buahnya manis sekali. Mari bersama melakukan perubahan agar sekolah kita nyaman dan tetap jaya abadi. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan Bu Novi biar kita nggak kebur. Enggak, pasal 12 tak komunikasi. Nah itu kita intinya tahu dulu lah kurikulum Merdeka itu. Yang kedua, guru memahami siswanya. Yang ketiga, jadi ini jangan kebalik ya Bapak Ibu, guru memahami siswanya, bukan kita dipahami. Memang kita harus, karena namanya anak-anak itu memang ya etika kita itu juga perlu dituntut dan anak-anak juga perlu dituntut. Nah itu guru harus memiliki peta kemampuan siswanya, itu biasanya dibantu dengan UPK. Kan ada siswa yang memang auditori, ada visual lewat gambar, lewat pendengaran, lewat gerakan. Nah itu belajarnya sendiri-sendiri. Kalau kita lihat itu sebenarnya agak rumit, tapi kalau kita jalanin insya Allah enggak. Yang keempat, orientasi yang holistik. Siswa harus mampu berkembang dalam praktik nyata, langsung praktek. Yang kelima, guru harus mampu menumbuhkan karakter pelajar Pancasila. Istilah-istilah Umet nanti ya Bapak Ibu. Nah alur Merdeka, biar kita nggak salah, maksudnya di dalam kelas itu sebenarnya alurnya ada alurnya, biar kita terarah. Yang pertama mulai dari diri. Tuh, maksudnya mulai dari diri itu siswa itu kita minta membaca dulu materi. Itu mulai, jadi kita tahu pengetahuan siswa sampai mana dia mampu untuk membaca materi itu. Ada yang memang baca, ada yang tidak. Nah itu kita bisa kelompokkan. Nah yang kedua, eksplorasi konsep, yaitu mengumpulkan data atau membahas bersama-sama.
setelah anak-anak membaca dulu, nah itu guru bersama-sama dengan siswa itu membahas misalkan materi pemanasan global. Itu guru dan siswa, guru menyampaikan sedikit. Selanjutnya ada ruang kolaborasi setelah disampaikan. Jadi anak tersebut diminta kerja kelompok sesudah mendapatkan materi itu. Nah ini alur mereka seperti itu. Yang selanjutnya demonstrasi konseptual, itu kita jangan pusing dengan istilah-istilah itu, Bapak Ibu, intinya begitulah. Pertama guru suruh baca, kedua guru menjelaskan sedikit, terus ada diskusi, dan yang keempat demonstrasi konseptual itu mendesain sebuah strategi, mewujudkan pemikiran dan mempublikasikannya, yaitu anak-anak menceritakan apa yang jadi setelah diskusi, anak-anak diminta cerita. Sebenarnya hampir sama kita lakukan, cuma kadang urutannya nggak pas. Nah itu. Yang kelima, elaborasi pemahaman, yaitu kegiatan belajar mengarahkan siswa untuk mulai mengerjakan tugas. Setelah disampaikan, setelah itu anak-anak dikasih soal atau praktek khusus yang dikerjakan. Yang keenam, koneksi antar materi. Sampai di mana penguasaan mereka. Nah ini perlu dites. Kalau saya anak-anak sudah karena saya memanfaatkan HP Bapak Ibu ya, karena anak-anak sekarang kan pakai HP, tapi kalau di sini saya belum bisa karena alasan anak-anak tidak ada kuota. Jadi saya memang terbatas. Mungkin saya akan berinovasi lagi di sini gimana caranya memanfaatkan HP, tapi ya mungkin berikutnya ada wifi kali ya di kelas. Untuk kalau udah ya, tapi anak-anak belum bisa pakai Pak. Bisa ya. Nah, kalau di sana saya minta anak-anak itu melihat kan di YouTube itu ada praktek-praktek nyata yang berhubungan dengan materi. Anak-anak itu nggak apa-apa melihat dulu ATM namanya. Amati, tiru, modifikasi, itu boleh. Jadi misalkan materinya sama, prakteknya sama, tapi mereka melakukan sendiri, itu boleh Bapak Ibu. ATM, jadi melihat di YouTube apa praktek apa terus dilakukan. Nah itu terus yang nomor 7 aksi nyata. Aksi nyata itu kalau kita itu kayak bazar gitu kalau ini ya. Tapi kalau nggak ada dana itu cukup praktek anak-anak ditampilkan, itu aksi nyata juga boleh. Nah, sebelumnya kita samakan dulu persepsi dahulu tentang pendidikan. Jadi kita samakan persepsinya. Apa sih pendidikan itu? Nah ini, menurut Ki Hajar Dewantara, hendaknya mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun. Saya tebalkan di sini, menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Alamnya sekarang beda Bapak Ibu dengan dulu nggak ada HP. Makanya sekarang kita kalau bisa HP itu dimanfaatkan untuk pembelajaran. Jangan mereka sering main game. Kita alihkan. Memang zamannya sekarang HP. Kita nggak bisa melarang jangan main HP, nggak bisa. Nah itu kita alihkan. Nah kita sebagai guru itu menuntun. Nah itu. Jangan ngantuk ya Bapak Ibu. Bentar lagi nanti praktek. Kopinya di depan Pak. Pendidikan hendaknya menghasilkan pribadi-pribadi yang lebih manusiawi, berguna, berpengaruh di masyarakatnya, yang bertanggung jawab atas hidup sendiri dan orang lain, yang berwatak luhur dan berkeahlian. Sebisa mungkin lulusan di sini minimal ada budaya jujur. Tapi kita nggak bisa karena ada keluarga, lingkungan dan sebagainya ya. Tapi memang tanggung jawab kita untuk merubah anak itu perilakunya lebih baik. Tugas kita memang. Sebenarnya nggak ada itu nggak naik kelas dan sebagainya. Memang tugas kita. Tapi memang kebijakan sekolah daripada merusak banyak, ya terpaksa dikeluarkan gitu ya. Diminta pindah. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan dewasa. Kamu harus ini, kamu harus itu dari bagaimana. Tetapi anak lahir dengan
kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Di sini guru memfasilitasi dan membantu untuk menebalkan garis samar-samar itu agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Misal, anak percaya diri tapi suka melawankan, ada Bapak Ibu ya. Pokoknya kita itu sebenarnya ada sisi positif atau baik, ada sisi buruk. Tapi bagaimana kita menebalkan sisi baiknya anak tersebut atau kitanya juga. Memang orang itu pasti ada kelemahannya, tapi gimana caranya posisi baiknya itu kita tebalkan. Nah itu. Tapi saya rasa banyak di sini ya seperti itu ya, memang tugas kita. Dan itu nggak bisa cuma satu guru, itu kerjasama antara guru BK dan guru-guru lain. Ayo bareng-bareng, anak ini si A begini, gimana kita caranya merubah, dan itu nanti ada tahapannya. Prinsip pendidikan KHD itu Inarso Sukrodo di depan guru menjadi memberi teladan, Ingadio Manungkarso di tengah memberi kesempatan untuk berkarya. Jadi intinya kita memberi kesempatan anak-anak berkarya. Yang selanjutnya untuk Muri Handayani dari belakang guru memberikan dorongan. Jika anak tersebut ada kelebihan apa, prestasi apa, misalkan poli atau sebagainya, tapi dia tidak bisa dalam akademik, ya itu yang ditonjolkan. Minimal bisa nulislah di kelasnya itu. Memang kalau intelektual anak-anak yang fisik itu nggak bisa Bapak Ibu, sebagian besar. Tapi kita sebagai guru harusnya seperti itu. Nah, sebelum saya mempelajari ini, saya pertama itu fokus materi. Jadi saya sebelum mengajari itu fokus materi ini aja. Monoton itu aja beri materi. Yang kedua, menargetkan siswa paham terhadap materi saya. Pokoknya kamu harus tahu ini. Nggak bisa Bapak Ibu. Jadi itu kemampuan siswa sendiri-sendiri. Makanya memang siswa itu punya kelebihan sendiri-sendiri. Yaitu yang saya bilang poli memang bisa bahasa Inggris, tapi minimal dia diminta menyelesaikan tanggung jawabnya minimal menulis atau pembentukan akhlak, menata sepatu aja atau melihat lingkungan bersih aja. Itu termasuk pembelajaran Bapak Ibu, membina untuk kebersihan. Itu menata sepatu itu mendidik anak untuk disiplin. Jadi hal-hal kecil yang kita nggak terbayang itu termasuk mendidik. Nah itu meminta siswa untuk fokus berpusat kepada saya. Nggak bisa Bapak Ibu. Kalau sekarang anak-anak sudah fokus HP dan sebagainya, gimana caranya kita mendesain? Tanpa memperhatikan apakah pembelajaran itu bermakna atau tidak. Sebenarnya di akhir pembelajaran kita itu meminta murid-murid, gimana nak hari ini kita belajar nyaman enggak? Itu perlu enggak, dan kebetulan enggak, karena mungkin marah-marah ya. Nah, kenapa saya menjelaskan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Itu karena selaras dengan Merdeka Belajar. Nah itu. Jadi memang anak-anak itu dia merdeka, tapi intinya kita menuntut untuk dia memerintah diri sendiri. Nah itu nanti ada tahapannya. Nah itu pengantar untuk kurikulum merdeka. Nanti ada, kalau seandainya ada yang tanyakan tentang sedikit yang lain, nanti boleh ditanyakan Bapak Ibu. Saya nyepil aja. Maksudnya untuk asesmen saya cuma, maksudnya saya kasih contoh-contoh, enggak sepenuhnya karena memang waktunya terbatas. Selanjutnya saya minum dulu. Jangan tegang. Maaf ya Bapak Ibu, banyak kekurangan saya, nanti mohon diberi masukan dulu. Ini sih makan wajar. Iya, masih makan nggak wajar. Nah, untuk mendukung kurikulum merdeka,
itu kita belajar budaya positif. Jadi kita melihat sisi positif seseorang yang kita tiru. Contohnya gurunya ini telaten orangnya. Nanti makan aja ditanya satu-satu, nah itu saya nggak tahu. Tapi kita bisa. Telaten atau telatan? Oh nggak tahu kalau itu. Saya belum pernah lihat telatan itu. Ini telatan ini. Budaya positif, pengertian budaya positif, nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat dan tanggung jawab. Intinya itu, anak didik kita itu dibimbing atau dituntut menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Kenapa kita membahas budaya positif? Guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, jadi budaya yang baik-baik itu memang guru memberikan contoh. Nah, keterkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang saya terangkan tadi dengan budaya positif, yaitu tujuan pendidikan menurut filosofi KHD yaitu pendidikan berpihak kepada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada murid sesuai zamannya. Dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut akan lebih mudah jika kita menjalankan budaya positif di sekolah. Nah, kaitan budaya positif dengan nilai guru, jadi kita sebagai guru itu terwujud jika seorang guru memiliki berpihak kepada murid. Jadi kurikulum merdeka itu memang kita harus berpihak kepada murid, Bapak Ibu. Tapi ya nggak sepenuhnya yang terus negatif kita bela, kita tuntun. Yang kedua mandiri, ketiga reflektif, berpikir yang bermakna, yang didasarkan pada alasan dan tujuan. Kolaboratif, intinya berkelompok, inovasi. Jadi guru itu dituntut memiliki nilai kita berinovasi. Nah, kaitan peran kita terhadap budaya positif itu yaitu peran guru agar tercipta budaya positif, yaitu guru mampu menggerakkan komunitas lingkungannya. Nah, jika ada hal-hal baik yang bisa Bapak Ibu gerakan, itu ayo sama-sama. Terus berkolaborasi dengan rekan kerja dan atasan. Jadi harus bersinergi dengan atasan. Kebetulan Pak Didi mendukung sekali kalau untuk hal-hal yang baik. Saya kira tidak ada alasan. Dan mewujudkan kepemimpinan murid dan mampu memimpin pembelajaran. Kita itu sebenarnya menyiapkan murid untuk masa depan, Bapak Ibu. Kita nggak tahu loh anak-anak kita nanti jadi apa. Nah, kita itu sebenarnya menyiapkan anak-anak tersebut jadi pemimpin. Nah itu, yang nggak bisa di depan, grogi, kita tuntut sama-sama. Yang nggak bisa bicara di depan dan sebagainya. Kaitan budaya positif dengan visi guru atau sekolah. Tugas Bapak Ibu, maaf ya. Salah satu perubahan yang diinginkan guru atau sekolah adalah budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman. Kalau budaya positif sudah ada, sekolah itu nyaman Bapak Ibu. Dan tapi kadang nyaman itu dibuat diri sendiri sih. Kalau kita nggak nyaman itu ya itu nggak enak aja. Nah itu aman dan berpihak pada murid. Tetap berpihak kepada murid untuk kurikulum merdeka. Sekian video diseminasi budaya positif yang saya tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.